seseorang itu bisa membeli tempat tidur yang mahal, tapi seseorang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Wih, betul kan? ya, betul. Seseorang mungkin bisa membeli rumah yang mewah, tapi seseorang itu tidak bisa membeli keharmonisan di dalam rumahnya. Makanya itu jangan kita kotak-kotakkan usia dan pekerjaan itu langsung dinilai dari uangnya, tapi mungkin dilihat dari kebermanfaatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman ngobrol semuanya, dan hari ini masih berjumpa dengan saya lagi, ada Dul di sini. Ada Prima di sini. Untuk hari ini saya dan teman saya Prima bakalan diskusi ya seputaran toleransi. Karena di akhir-akhir ini, di ujung-ujung ini banyak sekali ya permasalahan tentang toleransi ya Prim ya. Iya. Baik dari permasalahan kita dengar ya, masalah toleransi sering diangkat orang gitu seperti itu ya. Baik dari permasalahan yang sekarang yang lagi boomingnya ataupun yang dari dulu hingga sekarang ya kan ya. Tapi kalau Prima sendiri sebenarnya menganggap toleransi itu sebenarnya apa, Prim? Kalau saya sih yang paling mudah ya untuk kita pahami bersama, toleransi itu paling tidak mementingkan ego sendiri. Jadi kita dengan yang lainnya itu memang sudah memiliki ada prinsip masing-masing. Tapi jangan kita jadikan salah satu prinsip kita itu yang lebih mendominasi dibandingkan orang lain. Jangan egois gitu maksudnya. Jangan egois seperti itu. Misal kita di lokasi kita yang seperti saat ini, kita tinggal di daerah Batak kan misalkan. Tapi kita punya teman atau tetangga yang dari suku Jawa, jangan menganggap loh ini tanah kami gitu loh. Jadi kalian jangan ikut sok-sokan atau mendominasi. Jangan mengintimidasi ya. Jangan mau misal ada pencalonan misalkan dari kalian itu nggak boleh seperti itu kan. Karena dominasi budayanya seperti itu. Jadi menurut saya yang paling otomatis atau yang paling mudah kita pahami itu adalah jangan egois lah dengan untuk kita dengan sesama. Nggak boleh terlalu mementingkan diri sendiri ya kan ya, toleransi. Karena kita juga kan tinggal di Indonesia nih. Tinggal di Indonesia, semboyan kita juga ada Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Jadi untuk apa kita saling mengekehkan keinginan kita untuk diterima orang lain kan ya. Karena salah satu buku yang pernah saya baca. Kalau para teman ngobrol pernah baca juga, Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Apa tuh? Itu dia mengatakan bahwa sebenarnya kita ini, kalau ada yang kita dengarkan, kita ini makhluk sosial. Tapi juga saya pernah mengutip dari buku itu adalah kita ini makhluk dunia. Yang dimana meskipun suku yang satu dengan suku yang lain, jangan menjadikan alasan bahwa kamu tidak menghargai dia, kamu mengintimidasi dia. Jangan jadikan alasan bahwa suku kamu yang lebih mendominasi suatu daerah, jangan karena jadikan kita tinggal di sini, sukunya yang dominan di sini harus ikut itu gitu ya. Kamu harus ikutin kita, apapun itu kamu nggak boleh beralasan seperti itu. Dan inti dari buku itu adalah bahwa memang apapun suku dan rasnya, kita harus tetap menghargai satu sama yang lain seperti itu. Kita harus tetap saling menghargai ya, karena kita juga makhluk sosial kan. Kita juga harus bisa bersosial, jangan menjadi Tuhan untuk manusia. Sifat kita itu seharusnya menjadi budak, bukan menjadi Tuhan, karena kita lahir di tanah yang sama seperti itu. Jadi ada kata orang bijak bilang kan, bersifatlah seperti makhluk tanah, jangan bersifat langit seperti itu ya. Karena kita juga yang terciptanya dari tanah ya kan ya. Banyak sih sekarang yang orang meninggi kayak gitu yang seharusnya nggak boleh ya. Yang meninggi, yang mengakukan, yang aku paling ini, aku paling itu yang nggak boleh ya Prim ya. Sangat disayangkan kalau ada sih yang bersifat seperti itu. Tapi memang kenyataannya pada saat sekarang ini yang kita lihat prakteknya banyak yang terjadi seperti itu. Kalau di usia-usia kita yang kayak ginian mungkin udah sikap yang kayak gituan mungkin udah hilang ya, yang di quarter life ini. Tapi kalau Prima sendiri sebenarnya pernah mengalami fase itu nggak sih? Pernah mengalami fase di mana aku yang paling itu? Sebenarnya pasti mengalami ya, karena namanya anak muda. Apalagi usia kita sekarang ini masuk di usia yang seperempat abad lah, masuk ke 24-25 seperti itulah ya. Ada beberapa hal yang saya sayangkan di dalam kasus
toleransi ini. Salah satunya saya ambil mengenai toleransi tentang pekerjaan. Iya. Banyak toleransi pekerjaan dan usianya ya. Sering saya dengar yang viral akhir-akhir ini, untuk mungkin teman ngobrol juga sering searching tahu ya, ada di feed atau di FYP-nya masing-masing. Atau muncul ya di timeline kalian. Katanya gini, oh usia 25 itu kalian udah punya apa sih? Yang usianya apa yang udah disiapin di usia 25 kayak gitu ya? Usia 25 itu yang idealnya seharusnya udah punya uang 100 juta. Loh, saya mikir, saya di usia sekarang aja mungkin untuk hitungan 10 juta belum punya gitu ya. Lah, kok orang mengotak-kotakan di usia 25 kenapa ini di usia 25 itu harus punya tabungan 100 juta gitu? Emang saya baca kan, 100 juta nanti itu keperluannya untuk ini. Jadi orang itu memang udah bagi. Tapi yang saya ingin tekankan kepada kita semua adalah, dan teman-teman ngobrol juga, jangan jadikan usia seseorang itu sebagai, dan uang itu sebagai patokannya sebenarnya. Karena setiap orang itu starting pointnya berbeda kan. Beda dong. Ada yang usia 25 starting pointnya itu kuliah S2 misal. Ada yang usia 25 starting pointnya menikah. Ada yang usia 25 membangun bisnis. Jadi kita tidak bisa, disitulah makna toleransi yang paling saya rasakan. Harus bisa merasakan, apalagi di masa sekarang ya. Bahwa jangan kita memaksakan kehendak yang kita nilai baik, padahal orang menilai itu belum tentu baik bagi dia dong. Padahal, dan karena setiap orang dan orang satu sama yang lain kebutuhan hidupnya pasti berbeda-beda. Kebutuhannya beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Dan juga beban yang mereka tanggung kan beda-beda kan. Jika yang dikatakan usia 25 itu harus menghasilkan 100 juta, apakah kita semua lahir di rahim yang sama? Tidak. Enggak kan? Dong. Kalau di lahir di rahim yang sama, berarti kita bisa satu ibu. Kita memang cuma lahir di satu rahim yang sama, Ibu Pertiwi aja. Iya, betul. Yang dimana Ibu Pertiwi juga mengajarkan kita untuk menghargai keanekaragaman antara satu dengan yang lain. Karena itu juga kita dapat Bhinneka Tunggal Ikanya kan ya. Nah itu dia nih sekarang, kalau Prima ngerasa gitu ya di usia sekarang ini dengan adanya quarter life crisis ini, masalah pekerjaan, masalah tabungan gitu ya Prim ya. Jadi kita lihat juga kan dengan permasalahan quarter life crisis ini, saya juga ada beberapa kasihan sih di beberapa teman saya. Jadi tidak mau menonjolkan dirinya karena sudah terbenak di otaknya itu bahwa oh usia sekarang saya masih gini-gini aja. Kena mental gitu. Sementara teman saya yang satu kelas dengan saya dulu, yang satu angkatan saya gitu, udah kerja kantoran, udah punya kendaraan ini. Padahal kalau saya lihat sih, kalau memang patokannya kesuksesan dinilai dengan uang lah dulu ya. Jadi coba kita bicara sukses dinilai dari uang. Jika itulah dulu yang kita nilai. Coba kita lihat di Jack Ma lah misalkan. Dia baru terkenal setelah usia di atas 40-an. Sandiaga Uno, pebisnis yang terkenal. Saya aja baru tahu namanya itu waktu pencalonan kemarin ya. Dan saya cek usianya, di usia juga sudah lewat 40 kepala tahun. 4 ya. Sudah kepala 4. Nah, sedangkan kita yang masih di umur 25 ini kok langsung dicap gagal. Padahal karena nggak punya tabungan tadi, karena nggak punya ini tadi ya. Berarti dari situ sudah kita menilai, orang yang menilai seseorang itu dari finansial keuangannya itu berarti secara tidak langsung dia sedang tidak melaksanakan toleransi itu ya antara sesama manusia. Padahal dari dulu kan kita juga diajarin don't judge the book by its cover, gitu kan. Tapi kenyataan yang terjadi sekarang itu adalah we are judging the book by its cover. Karena memang yang saya sayangkan itu ya, dunia kita ini terlalu cepat menilai sesuatunya itu dengan uang. Padahal meskipun kita tahu uang itu penting, kita tidak muluk-muluk uang itu penting. Bisa bohong dia karena uang itu apapun butuh uang ya. Jangan menilai sesuatunya itu dari uang. Misal seseorang itu bisa membeli tempat tidur yang mahal, tapi seseorang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Betul kan? Betul. Seseorang mungkin bisa membeli rumah yang mewah, tapi seseorang itu tidak bisa membeli keharmonisan di dalam rumahnya. Makanya itu jangan kita kotak-kotakkan usia dan pekerjaan itu langsung dinilai dari uangnya, tapi mungkin dilihat dari kebermanfaatannya. Ternyata sikap toleransi itu bukan hanya
hal yang harus kita ucapin, bukan hal yang harus kita pelajarin secara teori-teori aja, tapi secara praktek ini harus kita laksanain dong ya. Iya. Bagaimanapun karena kita ini tinggalnya di Indonesia dengan banyaknya keberagaman, banyaknya orang, banyaknya latar belakang, toleransi ini memang harus kita jalanin. Iya, wajib. Udah wajib ya. Karena kita mati aja tidak bisa menguburkan diri sendiri gitu loh. Iya. Gimana kita untuk nanti akan kalau kita sebagai muslim akan dimandikan, dikafani, dikuburkan ya kan. Tidak mungkin orang mati mengkafani dirinya sendiri ya kan. Pasti mustahil. Gak mungkin ya kan. Untuk itulah makanya jangan kita itu ada timbul perasaan untuk merendahkan orang lain, baik itu dari pekerjaan, dari keuangannya. Karena bagaimanapun satu manusia dan manusia yang lain pasti membutuhkan. Pasti berbeda dan saling membutuhkan ya. Namanya juga makhluk sosial.